Kalau udah mulai dikabarin ya. Ya, silakan Ustaz. Sudah bisa dimulai Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Qala Rabbuna ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan taufik dari Allah pada sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di malam atau di sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang telah berlalu, beliau sebutkan bab yang ke-8 tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Nah, bab la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Bab berikutnya kata beliau rahimahullah, babun yabarru walidayhi ma lam yakun ma'siyatun. Bab tentang keutamaan atau keharusan atau kewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya ma lam yakun ma'siyatun, selama bukan dalam perkara maksiat. Ya, perhatikan judul beliau atau fikih beliau itu ada pada judul babnya. Ya, jadi maksudnya kalau dalam perkara maksiat tidak boleh seorang anak mentaati kedua orang tuanya. Ya. Kata beliau rahimahullah, beliau sebutkan syaratnya qala haddatsana Muhammad ibn Abdul Aziz qala haddatsana Abdul Malik ibn al-Khattabi an Ubaidillah bin Abi Bakrah al-Basri laqituhu bir-Ramlah qala haddatsani Rashidun Abu Muhammad an Syahr ibn Haushab an Ummi Darda an Abi Darda qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'in. Kata beliau telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdul Aziz. Beliau berkata menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Ibn al-Khattab ibnu Ubaidillah ibn Abi Bakr al-Basri. Beliau berkata aku bertemu dengannya. Nah, ini aku bertemu dengannya bir-Ramlati, setempat. Qala haddatsani Rashid Abu Muhammad. Beliau mengatakan aku bertemu dengannya. Ini Abdul Aziz bertemu dengan Abdul Malik. Beliau berkata
aku telah menceritakan kepadaku Rashid bin Muhammad. Nah, Rashid bin Muhammad dari Syahr bin Hausyab dari Ummu Darda. Ya. Dari Abu Darda, jadi Ummu Darda itu istri Ummu Darda, Abu Darda. Nah, jadi istri meriwayatkan dari suami. Ya. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'in." Nah, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mewasiatkan 9 perkara kepadaku. Nah, ini tentunya wasiat yang hendaknya kita pegang baik-baik ya. Kalau kita mau selamat ya, karena semua nasihat-nasihat dan ujangan-ujangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebaikan untuk kita. Ya. Apa isi wasiatnya? Dengarkan 9 wasiat. Kata beliau, yang pertama, la tusyrik billahi syai'a. Wahai Abu Darda, jadi wasiat ini tidak khusus untuk Abu Darda saja, tapi berlaku untuk semua umatnya, semua umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya Abu Darda sampaikan hadis ini kepada kita. Ya. Kata beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan wasiat yang pertama, la tusyrik billahi syai'ah. Jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah. Wa in quti'ta aw hurriqta. Walaupun engkau dipotong-potong atau dibakar, jangan kau menyekutukan Allah. Walaupun engkau dipotong-potong, dicincang-cincang, atau engkau dibakar, jangan engkau sekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama, wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, wala tatrukanna as-salatal maktubata muta'ammidan. Jangan engkau meninggalkan salat wajib sengaja, dengan sengaja. Salat wajib ya salat 5 waktu, salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ya. Janganlah sekali-kali engkau meninggalkan salat yang wajib dengan sengaja. Ya. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmat. Nah, barang siapa yang meninggalkan salat tersebut dengan sengaja, maka terlepas tanggungannya. Ya. Karena setiap orang itu ya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dijaga, ya diberikan kemudahan oleh Allah. Nah, kalau dalam masalah maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya. Ya. Akan tetapi kalau dia meninggalkan salat maka itu terlepas, tanggungan tersebut terlepas dan dia berada dalam kebinasaan. Ya. Maka kata beliau, jangan sekali-kali engkau meninggalkan salat wajib dengan sengaja. Ini yang kedua. Yang ketiga, wala tashrabannal khamra. Jangan engkau meminum khamar. Nah. Khamar kullu ma yukhammirul aqla. Segala sesuatu yang menutup akal. Jadi segala sesuatu yang menutup akal, baik itu yang diminum, dimakan, disuntik, atau disedot pakai hidung, atau yang semisal dengannya, itu semua khamar. Ya, diharamkan dalam agama kita. Ya, diharamkan dalam agama kita. Kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khamar ini diminum. Ya. Kalau di zaman kita bentuknya sudah banyak, bukan hanya minuman, bentuknya pil, bentuk kapsul, atau bentuk serbuk, atau mungkin disuntik dan semisal dengannya. Nah, segala sesuatu yang memabukkan, kullu muskir haram, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala sesuatu yang memabukkan itu haram hukumnya. Nah, kenapa? Fa'innaha miftahu kulli syarrin. Karena khamar itu adalah pintu atau kunci segala kejelekan. Jadi meminum khamar itu ya adalah kunci segala kejelekan. Seorang hamba akan mendapatkan berbagai bentuk kejelekan kalau dia minum khamar. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya, sudah 3 ya. Jangan berbuat syirik, jangan meninggalkan salat dengan sengaja, jangan minum khamar. Yang keempat, wa'ati' walidaika. Hendaknya engkau taat kepada kedua orang tuamu. Nah, wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahumah. Kalau kedua orang tuamu memerintahkanmu untuk keluar dari kehidupan duniamu, maka hendaknya engkau keluar karena taat kepada mereka berdua. Nah,
Masya Allah Ta'ala. Wala tunazi'anna wulatal amri. Hendaknya engkau taat kepada kedua orang tuamu. Ya. Jika seandainya kedua orang tuamu memerintahkan engkau keluar dari duniamu, maka hendaknya engkau keluar. Ya, dalam rangka ketaatan kepada mereka berdua. Ada keberkahan di dalamnya insya Allah. Nah, ini yang menjadi syahid kita. Wasiat yang keempat. Berikutnya kata beliau, wala tunazi'anna wulatal amri. Janganlah engkau ya memberontak kepada penguasa. Wa in ra'aita annaka anta, walaupun engkau melihat engkaulah engkau. Maksudnya walaupun engkau berada di atas kebenaran, jangan engkau memberontak selama dia masih muslim. Ya, ini 5. Yang keenam, wala tafrur minaz zahfi. Jangan engkau lari dari medan perang. Ya. Zahfi itu kalau antara pasukan kaum muslimin dan pasukan kufar bertemu, ya, maka pasukan kaum muslimin itu dilarang untuk kabur, ya, dilarang untuk lari, harus bertempur sampai menang. Kalau mati masuk surga, kalau menang maka kalimat Allah yang mulia menjadi tinggi. Nah, Masya Allah Ta'ala. Wa in halakta, jangan kau lari dari medan perang walaupun engkau hancur, binasa, walaupun kau mati. Nah, wa farra ashabuka, walaupun teman-temanmu sudah lari semuanya, tapi kau jangan lari. Ya. Semua orang sudah lari, tapi kau jangan lari. Nah, wa anfiq min taulika ala ahlika. Dan berikanlah infak dari apa yang kau miliki kepada keluargamu. Ya, wala tarfa' asaka an ahlika. Dan jangan engkau mengangkat tongkatmu dari keluargamu. Maksudnya, jangan engkau membiarkan keluargamu, ya, berada dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau jangan kau angkat tongkat dari keluargamu, maksudnya boleh memukul istri atau keluarga kalau memang ada hajat, dibutuhkan. Akan tetapi pukulan yang ghairu mubarrih, ya, pukulan yang tidak menyisakan bekas. Ya, kalau pukulan yang sifatnya kasih sayang atau mengajar atau menegur, ya, tidak menyisakan bekas, ini boleh. Ya, tapi bukan pukulan memukul dengan hawa nafsu kemudian dihantam habis-habisan, enggak, bukan itu. Ya. Jadi terkadang pukulan itu dibutuhkan. Nah, terkadang pukulan itu dibutuhkan. Ya. Yang ke-9, wa akhifhum fillahi azza wa jalla, dan berikan mereka kemudahan, ringankan urusan mereka, ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Masya Allah. Ini 9 wasiat. Ya. Inti pembahasan kita ada pada poin yang keempat. Ada poin yang keempat. Ya. Beliau perintahkan kita untuk tetap taat kepada Allah tetap berbakti kepada kedua orang tua, mentaati kedua orang tua. Ya, walaupun seandainya orang tua itu memerintahkan kita keluar dari kehidupan dunia kita, ya, maka kita taati mereka. Ya. Dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tentunya dalam perkara yang ma'ruf. Ya, kalau itu perkara ma'ruf, perkara yang mubah, maka boleh kita taati kedua orang tua kita. Tapi kalau dalam perkara yang tidak ma'ruf, dalam perkara maksiat, maka tidak boleh kita taati mereka. Nah, ini hadis yang pertama dalam bab ini. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, qala haddatsana, hadis yang pertama ini dalam bab ini adalah hadis yang hasan li ghairihi. Ya, hadis yang hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi itu asalnya dia hadis dhaif, tapi digabungkan dengan hadis dhaif yang lainnya, dikumpulkan, dikuatkan sehingga menjadi hasan. Makanya disebut hasan li ghairihi. Hasan karena selainnya, karena ada selain dari hadis ini yang sama maknanya, yang menguatkannya. Nah, jadi boleh dipakai dalam beramal dan berhujjah. Baik. Kemudian kata beliau, qala haddatsana Muhammad ibn Katsir, qala haddatsana Sufyan an Atha ibn Sa'id an abihi an Abdullah ibn Amr qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu ubayyi'uka 'ala al-hijrati wa taraktu abawayya yabkiyani. Qala irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Masya Allah Ta'ala. Kata Al-Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir.
Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Atha bin Sa'ib, Ibnu Sa'ib, dari abihi, dari ayahnya As-Sa'ib. Beliau berkata, dari Abdullah bin Amr, sahabat Abdullah bin Amr berkata, seorang laki-laki pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, dia mengatakan, jitu ubayyuka, ya Rasulullah, aku datang kepadamu ya, untuk membaiatmu alal hijrati, untuk berhijrah, ya pindah dari Mekah ke Madinah. Wa taraktu abawayya yabkiyani, dan dalam keadaan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam kondisi menangis. Jadi mereka menangis ketika laki-laki ini meninggalkan Rasulullah meninggalkan keluarganya, kedua orang tuanya itu dalam kondisi menangis. Dia ingin berhijrah, ingin membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, qala, maka Nabi bersabda, irji' ilaihima, kembalilah engkau kepada mereka berdua. Yani kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu. Fa'adhikhuma kama abkaitahuma, buat mereka itu kembali tertawa sebagaimana engkau buat mereka menangis. Ya. Jadi harus seperti itu. Kalau kita buat orang tua kita menangis, maka kita harus kembali membuat mereka tertawa kembali. Ya, untuk menyenangkan hati mereka dalam rangka berbakti, berbuat baik kepada mereka berdua. Nah, hadis yang terakhir dari bab ini, kata beliau rahimahullah taala, babun qala haddatsana Ali bin al-Ja'di qala akhbarana Syu'bah an Habib bin Abi an Habib bin Abi Thabit qala sami'tu Abul Abbas al-A'ma an Abdullah bin Amr qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu al-jihad faqala ahayyun walidak faqala na'am faqala fafihima fajahid. Nah, kalau hadis yang kedua tadi hadisnya sahih. Nah, yang terakhir ini pun hadisnya adalah hadis yang sahih. Ya, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, telah menceritakan kepada kami Ali bin Ibnu Ja'ad. Beliau berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Habib Ibnu Abi Thabit. Beliau berkata, aku mendengar Abul Abbas Al-A'ma dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau berkata, seorang laki-laki telah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki ini datang kepada Nabi yuridul jihad, dia ingin berangkat jihad bersama pasukan atau rombongan kaum muslimin. Maka Nabi tanya kepada orang tersebut, laki-laki tersebut, maka dia berkata, na'am, iya. Fafihima fajahid, kepada keduanya lah engkau berjihad. Subhanallah. Coba lihat, ya, pahala jihad fisabilillah itu luar biasa. Ya, orang yang mati jihad fisabilillah itu jaminannya surga. Ya. Bersamaan dengan hal tersebut, ya, ketika ada seorang pemuda yang ingin berjihad ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata orang tuanya masih hidup, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk berjihad kepada kedua orang tuanya. Nah, berarti pahala berbakti kepada kedua orang tua itu jauh lebih besar daripada jihad fisabilillah. Nah, menunjukkan kepada kita kedudukan atau posisi kedua orang tua itu sangat tinggi, sangat besar dalam Islam dan tidak boleh diganggu-gugat. Ya, mereka berdua, ini orang tua kita, adalah orang yang paling banyak jasanya kepada kita di kehidupan dunia yang sementara ini. Nah, Masya Allah Ta'ala. Mereka yang melahirkan kita, mereka yang mencari nafkah untuk kita, mereka yang membesarkan kita, mereka yang mendidik, membimbing kita, menyekolahkan kita, dan seterusnya. Berbagai macam kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan untuk kita. Ya. Oleh karena itu, dalam Islam, hak mereka sangat dijaga. Hak mereka sangat dijaga. Haram bagi seorang anak ya untuk durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, oleh karena itu, bab yang ke-10 disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala terkait dengan hal tersebut. Kata beliau, babu man adraka walidayhi falam yadkhulil jannah. Bab ya tentang orang yang barang siapa yang sempat bertemu dengan kedua orang tuanya tapi tidak memasukkannya ke dalam surga. Ya, maksudnya begini. Al-Imam Al-Bukhari ingin menyebutkan bab tentang ruginya seorang anak yang sempat bertemu dengan orang tuanya tapi ya, itu tidak memasukkan dia ke dalam surga. Nah, maksudnya apa? Kalau kita masih punya orang tua
Ya, kita punya kesempatan besar meraih surga Allah Subhanahu wa taala, untuk masuk ke dalam surga. Dengan cara apa? Dengan cara berbakti kepada mereka. Ya, berbakti kepada mereka. Nah, makanya beliau sebutkan bab ini. Setelah sebelumnya beliau sebutkan tentang wajibnya berbakti kepada orang tua selama bukan maksiat. Artinya harus bagi seorang anak, wajib baginya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Nggak boleh dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, dan berbakti kepada kedua orang tua itu diantara sebab dari sekian banyak sebab seorang hamba akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Nah, Masya Allah taala. Kata beliau, qala haddatsana Khalid ibn Makhlad, qala haddatsana Sulaiman ibn Bilal, qala haddatsana Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ragima anfum ri'in ragima anfuhu ragima anfuhu ragima anfuhu qalu ya Rasulullah man qala man adraka walidayhi 'indahu al-kibaru aw ahaduhuma fadakhala an-nar. Na'udzubillah min dzalik. Kata Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Bilal. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Suhail. Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ragima anfuhu ragima anfuhu ragima anfuhu. Celaka ya. Anfun itu hidung. Ya. Berdebu, ragima itu berdebu. Ini ungkapan orang Arab, berdebu hidungnya jatuh tersungkur di tanah, maksudnya celaka. Ya. Kecelakaan baginya, kecelakaan baginya, kecelakaan baginya. Kalau ya Rasulullah, man, ya Rasulullah, para sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang dimaksud celaka itu? Ya. Kalau beliau berkata, man adraka walidayhi 'indahul kibar, au ahaduhuma fadakhalan nar. Orang yang celaka itu adalah orang yang dia bertemu, sempat mendapatkan kedua orang tuanya, atau salah satu di antara keduanya dalam masa jomponya, dalam masa tuanya. Akan tetapi fadakhalan nar, tapi si anak ini tadi justru masuk neraka. Nah, artinya dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Nah, disebutkan dalam hadis yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah naik ke mimbar. Ini sering kita dengarkan di bulan suci Ramadan. Ya, Nabi SAW naik ke mimbar. Nabi angkat kakinya, naik ke mimbar, beliau mengatakan amin. Naik ke tangga berikutnya, beliau katakan amin. Naik tangga berikutnya, beliau katakan amin. Selesai dari itu, ya, para sahabat tanya, ya Rasulullah, anta qulta amin, kau mengatakan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Apa yang terjadi? Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril datang kepadaku. Kemudian beliau mengatakan, wahai Muhammad, aminkan. Jadi mendoakan malaikat Jibril. Ya. Dan malaikat Jibril ini malaikat yang paling mulia di antara seluruh para malaikat. Yang mengaminkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW adalah makhluk Rasul yang paling mulia di antara seluruh para nabi dan Rasul. Coba lihat dua makhluk ini berdoa dan diaminkan. Ya, apa doanya? Di antara doanya, ragima anfum ri'in man adraka walidayhi walam yudkhilahu al-jannata. Celaka bagi seseorang ya, yang dia mendapatkan kedua orang tuanya akan tetapi tidak memasukkannya ke dalam surga. Ya. Artinya apa? Dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya padahal dia bertemu dengan kedua orang tuanya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Di antaranya juga seorang yang mendapatkan bulan suci Ramadan tapi dia keluar dari bulan Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya. Nah, orang yang ketiga, orang yang celaka adalah orang yang ketika disebutkan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nama Nabi itu kalau disebutkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita yang mendengarkan nama Muhammad itu wajib ya atau disyariatkan untuk bersolawat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi orang yang mendengarkan nama Nabi tapi dia tidak bersolawat kepada yasma ismi dzukira indahu walam yusalli alayya. Dia mendengarkan nama aku disebut di sisinya, akan tetapi dia tidak bersolawat kepadaku. Nah,
Masya Allah ta'ala. Jadi dua bab ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini sudah cukup bagi kita, ya, mengajarkan kepada kita tentang wajibnya seorang hamba atau seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Ya. Sampai kalau orang tua kita memerintahkan perkara yang sifatnya duniawi, yang sifatnya mubah, itu harus kita taati selama bukan maksiat. Ya, selama bukan maksiat. Ya, tentunya nanti bisa dipertimbangkan dalam artian antara maslahat dan mudaratnya. Kalau memang ada pilihan yang lain, ya, umpamanya sang ayah perintahkan A, sedangkan sang ibu perintahkan B. Nah, itu kan seakan-akan kontradiksi, ya. Maka dilihat mana yang lebih aslah, mana yang lebih bermanfaat, tanpa harus menyakiti atau menyinggung hati kedua-duanya. Nah, kalau bisa dikompromikan. Baik, ala kulli hal. Setelah itu beliau bawakan bab tentang kecelakaan bagi seseorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup, tapi itu tidak memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada mereka. Ya, terkhusus bagi jamaah, teman-teman yang orang tuanya masih ada, ya, masih ada kedua orang tuanya, maka hendaknya dia bersegera berbakti kepada mereka. Nah, setidaknya berikan kabar, tanyakan kabar mereka, apalagi kita sekarang di kondisi seperti ini, ya, tanyakan kabar mereka, bagaimana keadaan mereka dan seterusnya. Ya, kalau memang kita mampu, kita kirimkan materi untuk mereka, kita bantu keuangan mereka, maka kita lakukan. Ya, kalau kita tidak mampu, ya cukup dengan mendoakan mereka atau berkomunikasi dengan mereka. Ya, jangan sampai ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, peluang ini lepas begitu saja, sehingga dikhawatirkan kita, ya, atau dikhawatirkan termasuk ke dalam hadis ini. Ya. Orang yang masih hidup orang tuanya, tapi justru itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, padahal untuk berbakti kepada kedua orang tua itu, ya, tidak harus sampai mungkin jual rumah, kan nggak harus. Ya, mungkin kalau kita sekedar telepon orang tua kita, tanyakan kabar mereka, atau kita kirimkan uang untuk mereka, ya, atau kita tanyakan kebutuhan mereka. Ya, kalaupun memang harus jual mobil, jual rumah segala macam, nggak masalah. Ya, dalam rangka untuk meraih keberkahan dalam berbakti kepada kedua orang tua, dan Allah akan ganti hal itu. Nah, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, ya, Allah Subhanahu wa taala akan ganti infak yang kalian infakkan itu. Artinya, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya tidak akan rugi. Biidznillah taala, dia akan diberikan ganjaran pahala, diberikan keberkahan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena baktinya kepada kedua orang tuanya. Nah, yang terakhir, ikhwani wa akhwati fillah rahimani, kita ambil satu bab lagi. Kata beliau, babu, ada hadis tentang kecelakaan bagi seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya dan itu tidak memasukkan dia ke dalam surga, justru dia masuk neraka. Itu adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Nah, bab yang terakhir, kata beliau di kesempatan sore hari ini, kata beliau, babu man barra walidayhi zadallahu fi umrihi. Nah. Bab tentang seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan umurnya. Nah, kata beliau, qala haddatsana Asbagh ibn al-Faraji. Qala akhbarani Ibnu Wahb an Yahya an Ayyub an Zabban ibn Fa'id an Sahl ibn Mu'ad an abihi qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man barra walidayhi tuba lahu zadallahu azza wa jalla fi umrihi. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Asbagh ibn al-Faraj. Beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb dari Yahya ibn Ayyub dari Zabban bin Fa'id
dari Sahal bin Mu'ad dari abinya, dari ayahnya, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tubalahu, maka keberuntunganlah untuknya. Sebagian para ulama menyebutkan tuba ini bermakna atau nama sebuah pohon di surga. Jadi bagi siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia mendapatkan tuba. Tuba sebuah pohon di surga. Berarti nanti dia masuk surga. Subhanallah. Nah, sebagian mereka menyebutkan tuba di sini maksudnya beruntung. Ya, beruntung orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Setelah itu, zadallahu azza wa jalla fi umrihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan umurnya. Allah akan tambahkan umurnya. Nah, akan tetapi ini adalah hadis yang dhaif, ya. Tidak mengapa ya, kita tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, walaupun hadis ini tidak sahih, tapi masih banyak hadis-hadis lain yang menunjukkan tentang keutamaan bahkan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Adapun tentang masalah umur ditambahkan, dipanjangkan, ini juga ada dalam hadis yang lain. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim, kalau tidak salah ingat, atau riwayat Bukhari. Nah, hadisnya sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'al lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang senang, yang suka, yang bahagia kalau dibentangkan, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, ya, dia senang, dia suka, bahagia kalau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahimnya. Ya, menyambung tali silaturahim di antara sebab ya seorang hamba akan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah taala. Jadi hadis tentang dipanjangkan umur ini dalam bab ini ya di riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad itu hadisnya dhaif. Tapi ada hadis sahih terkait dengan panjang umur itu di hadis yang lain tentang keutamaan menjalin atau menyambung tali silaturahim. Nah, Allah taala. Baik. Bagaimana panitia, kita lanjut satu hadis lagi atau kita buka tanya jawab untuk teman-teman yang mengikuti pengajian ini? Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari 3 bab yang kita bacakan tadi. Oh, itu kontak. Silahkan dilanjut dulu, Ustaz. Silahkan lanjut, Ustaz. Gimana? Silahkan dilanjut dulu, Ustaz. Afwan, suaranya kurang kedengaran. Pak Rahmat. Silahkan dilanjut dulu, Ustaz. Dilanjut dulu. Baik. Ya, dilanjut dulu. Baik, kita lanjut bab berikutnya. Bab yang ke-12, kata beliau rahimahullah. Babun la yastaghfiru li abihil musyrik. Bab tidak boleh ya memohonkan ampunan untuk ayahnya yang musyrik. Ya. Bab tidak boleh memohonkan ampunan untuk ayahnya yang musyrik. Nah, hadis ini adalah hadis yang hasan sanadnya, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani juga dalam kitab tafsirnya. Nah, yakni tidak diperbolehkan bagi seorang anak untuk memohonkan ampunan bagi ayahnya. Di sini disebutkan ayah, tapi berlaku ayah dan ibu, kedua orang tua. Tidak boleh untuk memohonkan ampunan untuk ayah dan ibu, ya, kalau mereka mati di atas kesyirikan. Kalau mereka mati di atas kesyirikan. Kata Nabi SAW, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan, qala haddatsana Ishaq qala akhbarana Ali bin Husain qala haddatsani abi an Yazid an-Nahwi an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma
fi qawlihi azza wa jalla imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janaha dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīrā. Nah, kata beliau, kata Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Ishaq. Beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Ali bin Husain. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami ayahku, ya, ini Husain, dari Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Ya, jadi ini sampai kepada Ibnu Abbas tentang ucapan atau sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ini ayat tentang kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma." Jika seandainya salah satu di antara kedua orang tuamu atau kedua-duanya, ya, sudah sampai pada usia jompo, ya, maka janganlah fala taqul lahum uffin, jangan kau katakan uff kepadanya. Jangan kau katakan ya, atau kalimat-kalimat yang semisal dengan itu. Wala tanharhuma, dan jangan engkau menghardik mereka berdua. Ya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan hendaknya engkau, ya, ucapkan kepada mereka berdua ucapan yang mulia, ucapan yang baik. Wakhfid lahumā janaha dhulli minar rahmah, hendaknya engkau menurunkan sayap-sayapmu, ini merendahkan dirimu, ya, ketundukan kepada mereka karena kasih sayang, karena sayang cinta kepada mereka. Wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā, dan hendaknya engkau berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, irhamhuma, kasihilah mereka, rahmatilah mereka ya Allah, mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka telah mendidikku semasa aku masih kecil. Nah, jadi ayat ini, ya, menunjukkan kepada kita perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua dan larangan untuk berbuat durhaka kepada mereka. Nah, di ayat surah Al-Isra ayat 24, perhatikan. Surah Al-Isra ayat 24, Allah perintahkan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghīrā. Katakanlah, wahai anak, sang anak, katakanlah, ya Allah, berikanlah rahmat, ampunilah, kasihilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah mendidikku semasa aku masih kecil. Nah, perhatikan, ini yang menjadi judul bab. Kalau di bab tadi kita sebutkan, Imam Al-Bukhari mengatakan tidak boleh memintakan ampunan kepada ayahnya yang musyrik. Nah, maka ayat ini dikomentari oleh Ibnu Abbas, surat Al-Isra ayat 24 ini dikomentari oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, fanasakhat hal ayatul lati fi bara'ah. Ayat dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 itu dinasikh, dihapus hukumnya, ya, dengan ayat, ya, dalam surat Al-Bara'ah, surat Bara'ah, yakni surat At-Taubah, surat At-Taubah ayat 113. Nah, apa bunyi ayatnya? Allah berfirman, "Maka lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman ay yastaghfiru lil musyrikin, ya, untuk memohonkan ampunan kepada orang-orang musyrik, walaupun mereka orang-orang musyrik itu adalah kerabat dekatnya. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas dan tegas tampak bagi mereka bahwasanya mereka itu adalah penghuni neraka. Maksudnya gimana ini? Ya, maksudnya, ya, Allah melarang, ya, melarang bagi orang Islam, ya, untuk memohonkan ampun, ya, kepada orang yang mati di atas kesyirikan, mati di atas kekafiran. Ya, coba lihat, walaupun orang musyrik itu kerabat terdekatnya, ya, makanya disebutkan mimba dima tabayyana lahum, setelah jelas nyata bagi mereka, ini bagi orang-orang beriman,
annahum ashabul jahim, bahwasanya mereka adalah penghuni neraka. Maksudnya orang-orang musyrik, ya, orang-orang yang melakukan kesyirikan, kalau dia mati, maka kita sudah bisa pastikan dia masuk apa? Masuk neraka. Kenapa? Ya dia mati di atas kesyirikan. Banyak ayat-ayat menunjukkan hal tersebut. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan untuknya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim. Nah, perhatikan, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata para ulama, orang yang haram masuk surga itu nggak akan masuk lagi dalam surga, yaitu kalau dia mati di atas kekafiran atau dia mati di atas perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya? Pasti masuk neraka, udah. Karena dia mati di atas kesyirikan. Makanya Allah sebutkan min ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka, yakni bagi orang-orang beriman, annahu ashabul jahim, bahwasanya mereka orang-orang musyrik itu penghuni neraka, ini ketika mereka sudah mati di atas kesyirikan. Adapun kalau dia muslim, kemudian dia berbuat syirik dan dia belum mati, maka boleh kita doakan mereka agar dapat hidayah. Semoga Allah ampuni mereka, Allah berikan taufik kepada mereka meninggalkan perbuatan syirik, itu boleh. Nah, tapi kalau sudah mati nggak boleh. Ya, jadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, ya, itu dihapus hukumnya, ya, dihapus hukumnya karena surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, ya, terkhusus ayat yang ke-24 itu ada perintah Allah untuk mendoakan siapa? Mendoakan kedua orang tua. Umum, orang tua muslim, orang tua kafir, ini umum. Ya. Setelah itu dihapus hukumnya. Ya. Itu tidak boleh kalau orang tuanya adalah seorang musyrik yang mati di atas kesyirikan atau seorang yang kafir mati di atas kafiran. Nah, jadi surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 itu dihapus, dinasih hukumnya dengan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 113. Nah, dan sebagai tambahan informasi, ya, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat At-Taubah ayat 113 ini itu terkait dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika pamannya meninggal, Abu Thalib. Abu Thalib ini diantara sekian dari paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan Abu Thalib ini diantara pamannya yang banyak membantu dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, paman yang banyak membantu dakwah Islam yang diemban oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam waktu itu. Ya. Di akhir hayatnya, di akhir usianya, ya, ketika dia dalam kondisi sakarat, Nabi datang kepadanya. Ya. Ternyata di situ ada Abu Jahal dan ada Abdullah bin Abi Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah radhiyallahu anhu waktu itu belum masuk Islam waktu itu. Nah, maka Nabi datang kepada beliau. Ya, datang kepada pamannya. Beliau mengatakan, "Ya ammi qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang dengannya aku akan berhujjah untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Nabi sangat ingin kalau pamannya masuk Islam. Ya. Sangat ingin kalau pamannya masuk Islam. Ternyata setelah Nabi ajak pamannya masuk Islam, Abu Thalib lihat kepada temannya yang dua orang tadi, gembong musyrik waktu itu. Ya. Walaupun belakangan sahabat Abdullah bin Abi Umayyah ini masuk Islam. Ya. Mereka berdua mengatakan apa? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau sudah tidak suka, sudah benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Jadi diingatkan dengan nenek moyangnya, subhanallah. Ya. Nah, ini kata para ulama, di antara bahaya ya, seseorang itu berteman dengan teman-teman yang jelek. Kenapa? Karena teman yang jelek itu akan mempengaruhi dia. Ya. Kalau temannya yang jelek suka buat maksiat, ya itu nanti dia ikut ke situ. Kalau teman-teman yang baik, ya walaupun dia jelek, tapi insya Allah mudah-mudahan dia ikut baik juga. Karena temannya teman-teman baik-baik semua. Begitu. Nah, karena kita butuh di dunia ini kan orang-orang yang baik, pendamping atau teman-teman yang baik. Ya. Kalau yang buruk itu kita nggak butuhkan, karena itu akan mencelakakan kita. Demikianlah Abu Thalib, yang pada akhirnya apa? Kata perawi, wa ma ta'ala millati abi. Nah, atau
dia mati atau meninggal di atas agama nenek moyangnya. Dia nggak sempat ucapkan la ilaha illallah. Nah, begitu melihat hal tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Sungguh benar-benar pasti aku akan memintakan ampunan untukmu, ya, selama aku tidak dilarang oleh Allah. Ya, jadi Nabi, ya, pamannya sudah mati di atas kesyirikan, mati di atas kekafiran, tidak sempat ucapkan la ilaha illallah, tapi Nabi tetap semangat untuk berikan manfaat untuk pamannya. Beliau mengatakan, benar-benar sungguh pasti aku akan doakan, aku akan mintakan ampunan untukmu, wahai pamanku, selama aku tidak dilarang. Ya, selama tidak ada larangan. Ternyata turun larangan, turun ayat tegur Nabi ini. Surat At-Taubah ayat 113. Allah berfirman, maka nalin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi, Nabi Muhammad SAW. Demikian pula orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mati di atas kesyirikan, walau kanu uli kurba, walaupun mereka adalah orang-orang terdekatnya, kerabat terdekatnya. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka, ini setelah jelas bagi nabi dan orang beriman, mereka-mereka yang orang musyrik itu mati di atas kekafiran dan mereka adalah penghuni neraka jahanam, neraka jahim. Jadi kalau kita sudah pastikan dia mati di atas kesyirikan, mati di atas kekufuran, maka tidak boleh bagi kita untuk mendoakannya. Tidak boleh bagi kita untuk memohonkan ampunan untuknya. Tidak boleh kita memohonkan doa untuknya. Nah, tapi bagaimana kalau dia masih hidup? Nah, mungkin seorang mu'allaf atau seorang fulan, dia muslim, tapi masih banyak keluarganya yang non-muslim, masih musyrik atau kafir umpamanya. Bagaimana? Boleh nggak dia doakan keluarganya? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena keluarganya itu masih hidup. Kita nggak tahu, mungkin di akhir kehidupannya dia masuk Islam. Ya, dia masuk Islam. Ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kuatkanlah Islam ini di antara salah satu dua orang. Nah, kalau nggak Abu Jahal atau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memilih Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan beliau masuk Islam. Nah, Allah taala. Jadi intinya, kesimpulannya, haram hukumnya bagi seorang muslim mendoakan ampunan untuk orang yang mati di atas kesyirikan atau kekafiran. Walaupun orang itu adalah kerabat terdekatnya, walaupun orang tuanya sekalipun, tak boleh. Nah, ya. Tapi kalau mendoakan hidayah, mendapatkan kebaikan, ini boleh. Selama dia masih hidup. Kalau dia sudah mati, ya, dan sudah jelas dia agamanya bukan Islam dan dia mati di atas agama tersebut, maka orang yang seperti ini ya tidak boleh lagi didoakan, tidak boleh dimohonkan ampun, ya. Maka seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus mengucapkan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taati. Nah, jadi ini juga sekaligus keyakinan kita, jemaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak boleh juga kita sembarangan mendoakan orang, ya. Ada orang kafir mati, mentang-mentang dia artis, kita doakan dia, mudah-mudahan dia masuk surga, diampuni dosa-dosanya. Nggak boleh itu, ya, itu nggak boleh. Nah, ini banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Nggak boleh kalau ada orang mati, orang-orang kafir mati, dia artis sekalipun dia atau dia tokoh umpamanya, atau dia orang kaya atau apa, siapapun dia, kalau dia mati di atas kesyirikan, mati di atas kekafiran, mati di atas agama selain agama Islam, maka seorang muslim tidak boleh untuk mendoakan ampunan untuknya. Nah, tidak boleh mendoakan ampunan untuknya. Ya, diharamkan bagi seorang muslim mendoakan mereka atau memohonkan ampun untuk mereka. Inilah prinsip kita. Ya, jadi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ajarkan kepada kita adab, ya, adab seorang muslim terhadap kedua orang tua, sekaligus adab kita bagaimana sikap dan prinsip kita sebagai seorang. Di antaranya ketika
bagaimana menyikapi orang-orang musyrik yang mati di atas kesyirikannya atau orang yang kafir yang mati di atas kekafirannya. Di antaranya apa? Tidak boleh mendoakan atau memohonkan ampunan rahmat untuk mereka atau memohonkan agar diampuni dosanya. Nggak boleh kita katakan mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni. Nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Diperbolehkan hanya untuk seorang muslim saja. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan istilah al-wala wal bara. Kita wala loyal kepada orang-orang yang muslim, yang beriman, dan kita bara berlepas diri dari orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah. Baik. Nah, bagaimana kalau orang tuanya itu musyrik atau orang tuanya kafir? Boleh nggak dia berbakti, berbuat baik kepada orang? Nah, ini ada 3 hadis yang panjang. Ini insya Allah Ta'ala akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah Ta'ala alam. Nah, insya Allah kita di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada di antara teman-teman yang ingin bertanya seputar pembahasan atau terkait dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kita berikan kesempatan. Baik, terima kasih Ustadz. Saya akan membacakan pertanyaan dari teman. Yang pertama adalah, bisakah orang tua memberikan syafaat atau menolong anaknya yang di akhirat? Dan sebaliknya, anak memberi syafaat kepada orang tuanya di akhirat nanti, Ustadz. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, disebutkan tadi keberkahan berbakti kepada orang tua adalah menambah panjang umur. Bukannya jodoh, umur, rezeki sudah ditetapkan oleh Allah, Ustaz. Mohon penjelasannya. Demikian, Ustaz. Soalnya nggak kedengaran, Pak. Halo, tes 1. Coba. Halo, tes. Suaranya kecil. Coba diulangi. Nggak kedengaran. Assalamualaikum. Ustaz, gimana Ustaz suara saya? Mungkin nggak pakai mic, coba Pak. Jangan pakai itu apa? Handsfree-nya. Bisa nggak? Atau mungkin HP saya yang bermasalah. Tes. Coba diulangi. Tes. Ya, coba. Gimana, Ustaz? Ya, kedengaran tapi agak sedikit kecil. Begini, Ustaz. Ada 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama, bisakah orang tua memberikan syafaat atau menolong anaknya di akhirat? Dan sebaliknya, anak memberikan syafaat kepada orang tuanya. Itu yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua, disebutkan tadi keberkahan berbakti kepada orang tua adalah menambah panjang umur. Bukankah jodoh, umur, dan rezeki sudah ditetapkan oleh Allah, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya. Lanjut, yang ketiga. Masih ada yang lain? Cukup 2 dulu, Ustaz. Baik. Suara saya kedengaran ya, Pak ya? Ya, kedengaran, Ustaz. Kedengaran. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya, apakah orang tua bisa memberikan syafaat kepada anaknya atau sebaliknya? Nah, tidak ada keterangan tentang syafaat orang tua kepada anaknya atau anak kepada orang tua kecuali dengan amalan soleh.
seperti anak yang menghafalkan Al-Quran atau amalannya yang bisa memberikan syafaat. Nah, selain dari itu tidak ada. Ya. Jadi amalan-amalan tertentu yang disebutkan oleh Nabi SAW seperti anak yang menghafalkan Al-Quran, ya, atau bacaan Al-Quran yang kita bacakan. Fainahu syafi'an li ashabihi. Karena bacaan Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat kepada pembacanya. Ya, seperti itu. Nah, tapi kalau dia berdoa selalu minta kepada Allah agar dipertemukan dengan kedua orang tuanya, atau orang tua berdoa sebaliknya dia dipertemukan dengan anaknya nanti di akhirat, boleh-boleh saja. Tapi apakah nanti dia bisa beri syafaat? Setahu sepanjang pengetahuan saya tidak ada hadis tentang hal tersebut. Nah, wallahu taala. Nah, kemudian yang kedua tentang disebutkan tadi dipanjangkan umur, ya, itu disebutkan oleh para ulama. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi pertanyaannya tadi disebutkan tentang keutamaan di antara keberkahan berbakti kepada kedua orang tua itu adalah dipanjangkan umur. Nah, jadi pertanyaannya, bukankah umur itu sudah ditentukan, umur jodoh dan seterusnya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita katakan iya, ya. Bahkan disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bi rizqihi wa ajalihi bi rizqihi wa ajalihi wa amali wa syaqi wa sa'idun. Ditulis, dicatat, para malaikat datang ketika si janin ditiupkan ruhnya, ditetapkan rezekinya, ajalnya, ini kematiannya, hidupnya, umurnya, kemudian amalannya, dan ditetapkan dia, bayi ini adalah orang yang bahagia. Kata para ulama, untuk mengkompromikan hadis ini, mereka menyebutkan bertambah atau tidak bertambahnya umur seorang hamba, ya, itu sudah ditetapkan oleh Allah di Allahul Mahfuz. Jadi takdir itu ada beberapa jenis. Yang pertama, takdir yang Allah Subhanahu wa taala catat, ya, tersimpan di Allahul Mahfuz. Ini yang tidak bisa berubah. Ya. Ini tidak bisa berubah. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi khamsati." Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan, mencatat seluruh takdir-takdir hambanya 50.000 tahun sebelum dia ciptakan langit dan bumi. Ini di Lauhul Mahfuz, tidak bisa berubah lagi. Nah, yang bisa berubah itu yang selain di Allahul Mahfuz, seperti catatan takdir tahunan, ya, tahunan, yaitu setiap malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar. Atau catatan takdir yang sifatnya mingguan, ya, seperti Senin dan Kamis. Atau catatan takdir yang sifatnya umur itu seumur hidup. Jadi Allahul Mahfuz, Allahul Mahfuz, kemudian ada namanya takdir umuri, takdir seumur hidup, kemudian takdir seumur hidup itu tadi, yang bayi yang ditiup ruhnya tadi, ya, bayi yang ditiupkan ruhnya, kemudian dicatatkan 4 perkara. Nah, kemudian ada takdir sanawi, takdir tahunan, yang seumur hidup, Allahul Mahfuz yang seumur hidup, yang tahunan, ya, yang tahunan ini yang di malam Lailatul Qadar. Yang keempat itu takdir umuri, hari-hari, setiap hari-harinya, yaitu setiap Senin dan Kamis. Makanya Nabi SAW senang kalau setiap Senin dan Kamis itu beliau berpuasa. 3 takdir umuri, takdir sanawi, dan takdir yaumi ini bisa berubah. Berubah atau tidak itu sudah ditetapkan oleh Allah di mana? Di Allahul Mahfuz. Begitu. Nah, mudah-mudahan dipahami, ya. Nah. Baik, terima kasih Ustaz. Silakan teman-teman sekalian yang ingin bertanya. Silakan. Dengar doanya. Boleh? Halo. Halo, Pak Rahmat. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Sepertinya belum ada, Ustaz. Baik. Gimana, kita lanjutkan atau kita cukupkan? Dilanjut aja, Ustaz. Lanjut. Halo? Silakan dilanjut aja, Ustaz.
Dilanjut Ustaz, silakan. Baik. Nah, jadi ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah, umur yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah ditentukan oleh Allah. Nanti berubah atau tidaknya di antara tiga takdir yang telah kita sebutkan sebelumnya, berubah atau tidaknya di takdir seumur hidup atau di takdir tahunan atau di takdir harian, itu berubah atau tidaknya itu sudah ditentukan oleh Allah di mana? Di Allahul Mahfud. Ya, maka yang di Allahul Mahfud ini yang tidak bisa berubah dan tidak ada seorang pun yang tahu tentang perkaranya. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang Maha mengetahuinya. Nah, Allahu taala alam. Nah. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya Pak Ustadz. Silakan Pak. Gini Pak Ustadz, misalnya ada seseorang yang dia ber-KTP Islam ya, paling tidak dia dulu juga pernah misalnya waktu nikah itu dia membaca syahadat gitu lah. Tapi setelah itu dia sudah tidak beriman gitu ya, istilahnya sholat juga enggak jarang, hampir ya misalnya banyak meninggalkan amalan-amalan lah, amalan-amalan wajib gitu kan, apalagi yang sunnah. Nah, itu apakah bisa juga disebut sebagai orang yang musyrik atau dia akan ada peluang untuk bisa masuk surga? Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Adapun seorang yang KTP-nya Islam, ya secara lahiriahnya dia Islam, ya kita tahu dia seorang Muslim, dia pernah sholat juga atau yang semisal dengannya, maka hukum asalnya kita anggap dia sebagai seorang Muslim. Ya, hukum asalnya kita anggap dia sebagai seorang Muslim. Kalaupun kita nggak pernah lagi lihat dia sholat di masjid atau yang semisal dengannya, kita baik sangka mungkin dia sholat di rumah, mungkin. Nah, tapi kalau kita sudah tahu secara pasti dia sudah tidak mengerjakan sholat, ya, karena Nabi SAW bersabda dalam hadits yang sahih, al-ahdu bainana wa bainal musyrik awil kafir as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya perbedaan antara kita dengan orang yang musyrik atau orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Ya, kalau dia sudah kafir atau berbuat kekufuran, jelas-jelas nyata dan kita tahu hukumnya, ini ya dia anggap atau dia bermuamalah dengannya seperti seorang yang bukan muslim. Tapi tentunya sebelumnya dinasihati. Ya, dinasihati, sampaikan hujahnya, dijelaskan. Ya, kalau dia tidak mau peduli, ya, apalagi kalau itu keluarganya sendiri, maka dia menyikapinya sama seperti seorang musyrik atau orang yang kafir. Tapi hanya untuk dia saja. Ya, dia tidak boleh paksa orang lain untuk bermuamalah menyikapi si fulan itu sebagai orang kafir. Paham Pak ya? Nah, jadi kita yang tahu tentang kondisi si fulan ini tadi, hanya kita yang bersikap seperti itu dan kita tidak boleh memaksa orang lain menyikapi si fulan itu sama seperti sikap kita. Karena hanya kita yang tahu, sedangkan orang lain nggak tahu tentang hal tersebut. Nah, bersamaan dengan itu, kita sudah juga berupaya untuk memberikan nasihat-nasihat, ya, berikan hujah, berikan pemahaman kepadanya supaya dia kembali kepada ajaran Islam yang sesungguhnya. Begitu, Pak. Ya. Kalau sudah disampaikan hujah, disampaikan ini segala macam, dia tetap ngeyel, nggak mau sholat, dia tinggalkan sholat dan segala macamnya, maka dia dihukumi sebagai orang yang murtad, keluar dari Islam. Nah, itu pun nanti setelah kita berkonsultasi dengan para ulama yang tahu tentang ilmunya, karena nggak semua kita paham tentang hal tersebut. Nah, jadi dalam hal kafir mengkafirkan pun itu ada kondisi-kondisinya, ada catatan-catatannya, ada syarat-syaratnya, nggak sembarangan. Ya. Bisa jadi dia bodoh, orang tersebut dia nggak tahu kalau sholat itu wajib atau tinggalkan nggak boleh. Ya, jadi maka kita harus sampaikan dulu, dihilangkan syubhatnya. Mungkin dia punya syubhat, ya. Syubhat itu kerancuan. Seperti sebagian orang yang ikut pemahaman tarekat atau yang ikut pemahaman filsafat yang menyesatkan, yang menurut mereka sholat itu nggak wajib atau misalnya dengannya, maka orang seperti ini harus disampaikan kepadanya ilmu, dihilangkan syubhatnya, disampaikan hujahnya. Nah, kalau sudah disampaikan hujahnya, disampaikan ilmunya, dihilangkan syubhatnya, dia sudah nggak bodoh lagi, dia sadar dan dia tidak terpaksa, maka orang yang seperti ini keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Ingat, ya, sikap yang seperti ini hanya berlaku untuk kita.
Ya, adapun untuk orang lain ya kita nggak boleh paksa orang lain bersikap dengan sikap kita gitu. Nah, kecuali kalau memang orang tersebut, si fulan tersebut sudah divonis oleh para ulama, dibawa ke mahkamah syariah, maka itu harus berlaku untuk semuanya. Sikap itu harus berlaku untuk semuanya. Kalau tidak, maka tidak. Gitu. Nah, Masya Allah Ta'ala. Masih ada yang lain? Tapi ini Pak Ustadz, dia kan pernah membaca syahadat gitu ya. Untuk acara-acara yang sakral, misalnya waktu akad nikah, terus ya pernah lah gitu kan, terus kadang juga sholat, nah, terus tapi jarang gitu. Nah, apakah itu tidak diperhitungkan dalam syahadatnya itu? Diperhitungkan. Saya sudah sebutkan tadi. Kalau dia seperti itu, ya berarti dia muslim. Kita anggap dia sebagai muslim. Nah, sisa sikap kita, ya seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, sikap kita seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau dia sudah pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya berarti dia dihitung sebagai seorang muslim. Ya, maka kita lihat konsekuensinya. Konsekuensi dari ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu kan diantaranya apa? Melaksanakan sholat, kan begitu. Ya, kalau dia nggak sholat, ya bukan muslim berarti. Ya, tapi ya, kita tetap berikan nasihat, kita dakwahi dia, kita ajak dia, sampaikan hujahnya. Seperti telah saya sebutkan tadi. Nah, kalau tetap masih ngeyel, ya berarti kita anggap dia sebagai non-muslim. Nah, itu hanya untuk kita, berlaku untuk kita saja. Tapi kalau itu dibawa urusannya, perkaranya dibawa ke mahkamah syariah, dihukum, divonis oleh hakim, dan dia keluar dari Islam, maka ya sikap itu berlaku untuk semua kaum muslimin. Ya, kalau dia sudah divonis keluar dari Islam, ya berarti nggak disolati, nggak bisa diwarisi, ya tidak bisa dikafankan, nggak bisa dimandikan, ya tidak bisa diurus sebagai jenazah kaum muslimin. Nah, ada yang lain? Silakan, barangkali aja masih ada yang lain, silakan. Kalau tidak ada, kita tutup aja Ustadz kajian sore ini. Tafadhol Ustadz. Baik. Nah, insyaallah kita berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk meraih surganya, kumpulkan dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini. Dan tidak lupa saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan kepada semua teman-teman, kepada semua jamaah, hari ini, sore ini adalah sore Jumat yang salah satu di antara waktu mustajabah, ya. Kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat virus corona dari negeri kita. Kita dijaga oleh Allah dari penyakit yang mengerikan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa kembalikan kita seperti sedia kala sebelum adanya corona. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Wallahu taala alam. Ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa jazakallahu khairan.